Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu corrosion form atau bentuk-bentuk dari korosi. Saya sendiri Iluni Ayu Audina dan teman saya Darul Giring Alana, Arsy Faza Alami, dan Sri Utari Sintadewi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk korosi, kita mengulas kembali apa itu korosi. Nah, korosi merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekelilingnya. Bentuk korosi dapat terjadi dalam kondisi yang berbeda, tergantung pada desain, kombinasi logam dan lingkungan, keadaan permukaan, dan mekanisme kerusakan lainnya. Nah, bentuk-bentuk korosi itu ada 8. Yang pertama, uniform attack, galvanic corrosion, crevice corrosion, pitting corrosion, intergranular corrosion, selective leaching, erosion corrosion, dan stress corrosion. Nah, yang pertama uniform attack. Pada korosi ini merupakan jenis korosi menyeluruh. Seluruh permukaan logam yang terekspos dengan lingkungan terkorosi secara merata. Jenis korosi ini mengakibatkan rusaknya konstruksi secara total. Contohnya pada permukaan kaleng. Nah, mekanisme korosi pada besi. Itu terjadi proses elektrokimia di mana terjadi reaksi anodik dan reaksi katodik. Reaksi anodik adalah reaksi oksidasi pada korosi yang ditandai dengan kenaikan valensi. Pada korosi besi, yang menjadi reaksi anodik adalah Fe, menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Selanjutnya reaksi katodik. Reaksi katodik itu reaksi reduksi pada proses korosi, di mana ditandai dengan penurunan valensi. Pada korosi besi, yang menjadi reaksi katodik adalah O2 plus 2H2O plus 4 elektron menjadi 4 OH-. Reaksi anodik dan reaksi katodik bereaksi menjadi FeOH2 kali. FeOH2 kali yang teroksidasi menjadi FeOH3 kali secara alamiah akan menjadi senyawa oksida terhidrasi atau yang disebut dengan karat. Nah, pencegahan pada korosi uniform attack itu diberi lapisan lindung yang mengandung inhibitor. Yang kedua, untuk jangka pemakaian yang lebih lama disarankan diberi logam berpaduan tembaga 0,4%. Yang ketiga, dengan melakukan pelapisan dengan cara atau dengan material yang lebih anodik. Yang keempat, melakukan inhibitas dan proteksi katodik atau cathodic protection. Galvanic corrosion. Galvanic atau bimetallic corrosion adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua macam logam yang berbeda berkontak secara langsung dalam media yang korosif. Contohnya, itu pada skrup dengan plat di sekitarnya. Nah, mekanisme korosi itu ada steel dan aluminium. Yang duluan terkorosi adalah aluminium. Berdasarkan Derek Volta, aluminium itu lebih oksidasi daripada steel. Maksudnya lebih anodik daripada si steel. Korosi ini terjadi karena proses elektrokimia dua macam metal yang berbeda, potensial dihubungkan secara langsung. Elektron mengalir dari metal yang kurang mulia atau yang anodik itu menuju yang katodik. Akibatnya metal anodik berubah jadi ion positif karena kehilangan elektron. Ion-ion positif bereaksi dengan ion negatif dalam elektrolit menjadi garam metal. Nah, permukaan anode kehilangan metal sehingga terbentuknya karat. Pencegahannya dengan menekan terjadinya reaksi kimia atau elektrokimianya seperti reaksi anoda dan katoda, mengisolasi logam yang cukup tebal dari lingkungannya sehingga tidak terjadi aliran elektrolit. Mengurangi ion hidrogen di dalam lingkungan yang dikenal dengan mineralisasi, mengurangi oksigen yang larut dalam air, mencegah kontak dari dua material yang tidak sejenis, memilih logam-logam yang memiliki unsur-unsur yang berdekatan, mencegah celah atau menutup celah, mengadakan proteksi katodik dengan menempelkan anoda umpan, pasang proteksi katodik, dan penambahan anti-korosi inhibitor pada cairan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Crevice corrosion atau korosi celah mengacu pada korosi lokal yang intens sering terjadi di dalam celah dan area terlindung lainnya pada permukaan logam yang terpapar senyawa korosif. Korosi ini biasanya terbentuk antara dua permukaan, yaitu permukaan logam yang sama, permukaan logam yang berbeda, atau logam dan non-logam. Jenis korosi ini biasanya dikaitkan dengan volume kecil dan dari stagnant solution yang disebabkan oleh lubang, permukaan gasket, lap joints, endapan permukaan, dan celah di bawah kepala baut dan paku keling. Ini merupakan contoh dari crevice corrosion. Mekanismenya, tipe korosi ini terjadi akibat terjebaknya elektrolit sebagai lingkungan korosif di celah-celah yang terbentuk.
Mekanisme terjadinya korosi celah ini diawali dengan terjadinya korosi merata di permukaan, di luar dan di dalam celah, sehingga terjadi oksidasi logam dan reduksi oksigen. Apabila oksigen di dalam celah telah habis, sedangkan oksigen di luar celah masih banyak atau oksigen rich, maka akibatnya permukaan logam yang berhubungan dengan bagian luar menjadi katode dan permukaan logam di dalam celah menjadi anode, sehingga terbentuk celah yang terkorosi. Faktor yang memengaruhi crevice corrosion, alloy resistance yang berarti ketahanan, yaitu dengan menggunakan campuran logam yang lebih tahan korosi, memberikan lebih sedikit serangan korosi. Selanjutnya, crevice shape. Semakin sempit dan dalam sebuah celah, semakin parah serangan korosinya. Kemudian environment, semakin agresif cairan di luar celah, semakin besar kemungkinan celah tersebut akan terserang korosi. Yang terakhir, temperatur, yaitu semakin tinggi suhu, semakin cepat pula korosinya. Untuk pencegahan, penggunaan sistem sambungan dengan pengelasan dibandingkan dengan sambungan paku keling dan baut untuk peralatan-peralatan baru. Kemudian celah sambungan ditutup dengan pengelasan menerus atau dengan soldering. Peralatan-peralatan harus diperiksa dan dibersihkan secara teratur, terutama pada sambungan-sambungan yang rawan. Penggunaan gasket dan absorben jika memungkinkan. Yang terakhir, pada desain saluran drainase, hindari adanya lengkungan-lengkungan tajam serta daerah genangan fluida. Untuk meminimalkan risiko korosi celah, dapat dilakukan dengan desain, fabrikasi, dan praktik pengoperasian yang baik akan mengantisipasi dan meminimalkan korosi celah. Selanjutnya, pitting corrosion. Korosi pitting adalah bentuk korosi lokal yang menyebabkan terciptanya lubang kecil atau pit pada logam. Logam yang dapat membentuk lapisan pasif seperti baja dan aluminium merupakan logam yang paling rentan terserang korosi pitting. Ini merupakan contoh dari korosi pitting. Korosi pitting ini adalah salah satu bentuk korosi yang paling merusak dan berbahaya. Selanjutnya, mekanisme pitting corrosion. Ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, inisiasi pit, propagasi, dan terminasi. Tahap-tahap tersebut, yang pertama, terbentuknya tempat-tempat yang bersifat anodik yang disebabkan oleh terganggunya atau rusaknya lapisan pasif pada permukaan logam. Kemudian, karena terjadi proses pelarutan logam secara kontinu, ion-ion logam akan terakumulasi di area anoda sehingga terbentuk rongga-rongga. Lalu, dengan adanya ion H+ dan Cl- akan mencegah terjadinya repasivasi pada logam. Yang terakhir, logam tersebut akan bolong atau terbelah, sehingga menyebabkan korosi. Ini merupakan mekanisme lain dari pitting corrosion. Yang pertama, stainless steel dengan permukaan yang pasif, lalu terjadinya local breakdown dari permukaan pasif tersebut karena adanya serangan dari ion klorida. Mulainya korosi pada bagian yang aktif di permukaan. Yang terakhir, anodic dissolution dari iron pada lubang, reduksi oksigen mengambil alih pada bagian luar. Untuk pencegahannya, yang pertama, meletakkan material tegak berdiri sehingga tidak akan terjadi genangan air pada permukaan logam, melapisi permukaan logam dengan pelindung atau coating, penambahan inhibitor yang sesuai dengan lingkungan, merubah lingkungan dengan mengurangi faktor utama penyebab dampak korosi, pemasangan tank anode yang sesuai dengan kondisi di mana korosi tersebut terjadi. Bentuk korosi ini harus disingkirkan sejak awal melalui pertimbangan desain dan penggunaan bahan yang tepat. Pitting corrosion juga merupakan cikal bakal dari terbentuknya stress corrosion. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darugiri Lana, saya akan menjelaskan materi lanjutan, yaitu tentang form of korosi atau jenis dari korosi, yaitu intergranular korosi atau yang biasa disebut dengan korosi batas butir. Korosi batas butir atau intergranular korosi adalah korosi yang menyerang secara lokal batas-batas butir-butir logam, sehingga butir-butir logam akan hilang atau kekuatan mekanik dari logam akan berkurang. Korosi ini disebabkan oleh adanya kotoran atau impurify batas butir. Adanya unsur berlebihan pada sistem perpaduan atau penghilangan salah satu unsur pada daerah batas butir.
sedikit jumlah paduan besi pada aluminium, di mana kelarutan besi yang rendah akan memberikan segregasi pada batas butirnya dan akan menyebabkan terjadinya korosi intergranular. Hal ini ditunjukkan pada kekurangan paduan kromium pada stainless steel yang menyebabkan korosi intergranular pada batas butirnya. Nah, contoh dari korosi batas butir atau intergranular korosi itu yang tertera pada gambar. Itu dengan steel alloy dan stainless steel. Seperti yang terjadi pada baja tahan karat autentik apabila diberi perlakuan panas pada temperatur 425 sampai 815 derajat Celcius. Karbidakrom atau Cr23C6 akan mengendap di batas butir. Dengan kandungan krom di bawah 10%, di daerah pengendapan tersebut akan mengalami korosi dan menurunkan kekuatan baja tahan karat tersebut. Nah, pada gambar telah terbukti pada beberapa grade logam stainless steel dan logam tahan korosi lainnya dapat dengan mudah terkorosi berdasarkan tegangan permukaan elemen paduan. Misalnya, kuningan menunjukkan bahwa kandungan seng lebih tinggi pada batas butir, sehingga menciptakan paduan yang tidak seimbang dan rentan untuk korosi intergranular atau batas butir. Kemudian, mekanisme korosi batas butir. Dilihat pada gambar, korosi intergranular mengacu pada korosi preferensial di sepanjang batas butir. Batas-batas butir mikroskopis atau kristal yang merupakan mikrostruktur logam. Serangan ini terkait dengan pemisahan unsur-unsur tertentu atau pembentukan senyawa di sepanjang batas-batasnya. Korosi kemudian terjadi dengan serangan preferensial pada batas butir atau di zona yang berdekatan dengannya yang telah kehilangan elemen yang diperlukan untuk ketahanan korosi. Sektor ini kemudian menjadi anodik relatif terhadap sisa permukaan. Serangan berlangsung di sepanjang jalan sempit di sepanjang butir batas dan dapat menyebabkan korosi batas butir yang parah. Seluruh butir-butir dapat dicopot karena untuk menyelesaikan kerusakan batas-batas mereka. Dalam hal apapun, sifat mekanis dari struktur akan terpengaruh secara serius dalam kondisi tertentu antarmuka. Batas sangat reaktif menyebabkan perkembangan cepat korosi intergranular. Setelah korosi menyebar, paduan hancur dan kehilangan kekuatan yang melekat dan struktur kristal runtuh. Nah, kemudian ada beberapa cara penanganan atau cara pengendalian korosi batas butir. Di antaranya, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu turunkan kadar karbon di bawah 0,03%. Kemudian, yang kedua, tambahkan paduan yang dapat mengikat karbon. Yang ketiga, pendinginan cepat dari temperatur tinggi. Yang keempat, pelarutan karbida melalui pemanasan. Dan yang kelima, hindari pengelasan. Kemudian, selective etching korosi. Selective leaching adalah korosi yang terjadi pada paduan logam karena pelarutan salah satu unsur paduan yang lebih aktif. Selective leaching korosi adalah penghilangan satu elemen dari paduan padat dengan proses korosi. Contoh paling umum adalah penghilangan seng secara selektif dalam paduan kuningan atau dezinsifikasi. Proses serupa terjadi pada sistem paduan lain di mana aluminium, besi, kobalt, kromium, dan unsur-unsur lain terlepas. Kadang-kadang diidentifikasi sebagai dealloying. Kinetiknya adalah selective leaching. Penggunaan selective leaching menghalangi pembuatan istilah-istilah seperti dealuminumification, kemudian dekobalifikasi, kemudian dezinsifikasi, dan lain-lain. Kerusakan senyawa kuningan atau perunggu adalah contoh yang sangat umum dan kerusakan dari kerusakan selective leaching. Terlihat pada gambar. Contoh, dezinsifikasi tembaga ditunjukkan pada gambar di atas. Dalam kedua kasus tersebut, kerusakan dimulai sebagai akibat
dan dezinfekasi diikuti oleh perambatan retak fatik melalui substrat tembaga. Nah, ini merupakan pada gambar merupakan contoh dari selective leaching korosi. Nah, pada gambar pertama itu korosi selective leaching pada kuningan. Pada gambar yang tengah korosi selective leaching pada besi tuang. Lalu korosi selektif pada pipa. Nah, kemudian mekanisme terjadinya korosi selective leaching. Logam yang berbeda dan paduan memiliki potensial yang berbeda atau potensial korosi pada elektrolit yang sama. Paduan modern mengandung sejumlah unsur paduan berbeda yang menunjukkan potensial korosi yang berbeda. Beda potensial antara elemen paduan menjadi kekuatan pendorong untuk serangan frekuensial yang lebih aktif. Pada elemen dalam paduan tersebut, dalam kasus dezinsifikasi dari kuningan, seng istimewa terlarut dari paduan tembaga seng, meninggalkan lapisan permukaan tembaga yang keropos dan rapuh. Nah, cara pengendalian atau cara penanganan untuk mencegah selective leaching terjadi yaitu salah satunya dengan menghindari komposisi yang berbeda dari material penyusun. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utari Sintadewi akan mempresentasikan tentang erosi korosi. Menurut Halwanjaya dan kawan-kawan, pada tahun 2010, korosi erosi adalah percepatan tingkat kerusakan atau serangan pada logam karena gerakan relatif antara cairan korosif dan permukaan logam. Bentuk fisik dari korosi erosi ditandai dalam penampilan berupa alur, parit, gelombang, lubang bulat, lembah-lembah, dan biasanya menunjuk pada pola arah. Umumnya, gerakan ini cukup cepat dan berkaitan dengan abrasi. Logam yang berada di permukaan akan berubah menjadi ion terlarut atau menjadi bentuk produk korosi yang padat. Kadang-kadang, pengaruh dari lingkungan dapat mengurangi laju korosi, khususnya ketika serangan lokal terjadi dalam kondisi tergenang. Tapi, ini tidak bisa disebut erosi korosi karena kerusakan tidak bertambah. Korosi erosi terjadi karena karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan profiler. Selanjutnya ada mekanisme korosi erosi. Efek mekanik aliran atau kecepatan fluida dikombinasikan dengan aksi cairan korosif, sehingga menyebabkan percepatan hilangnya dari logam. Tahap awal melibatkan penghapusan mekanik film pelindung logam dan kemudian korosi logam oleh cairan korosif yang mengalir. Nah, proses siklus ini sampai perlubangan komponen terjadi. Cara penanganan dari korosi erosi di sini ada dua. Yang pertama, menghindari partikel abrasi pada fluida. Yang kedua, mengurangi kecepatan aliran fluida. Selanjutnya ada stres korosi. Stres korosi adalah korosi yang diakibatkan karena suatu material logam mengalami atau menerima tegangan melebihi kemampuan tegangan yang dapat diterima material logam tersebut. Nah, gaya-gaya mekanis seperti tarikan atau kompresi berpengaruh sangat kecil pada proses pengkaratan pada bagian metal yang sama jika ditinjau dari laju pengkaratan dalam mils per tahun. Namun demikian, apabila ini merupakan kombinasi antara tensil, stres, dan lingkungan yang korosif, maka kondisi ini merupakan salah satu penyebab utama kegagalan material. Kegagalan ini berupa reaktan yang lazim disebut korosi tegangan. Nah, jenis tegangan karat ini terjadi sangat cepat dalam ukuran menit, yakni jika semua persyaratan untuk terjadinya karat regangan atau tegangan ini telah terpenuhi pada saat tertentu, yaitu adanya regangan internal dan terciptanya kondisi korosif yang berhubungan dengan konsentrasi zat karat atau koroden dan suhu lingkungan. Contoh korosi tegangan pada pipa dapat dilihat pada gambar. Nah, ini adalah contoh korosi retak pada pipa. Dan ini adalah contoh retak tegangan pada logam.
Selanjutnya ada mekanisme korosi tegangan. Nah, yang pertama terjadi retakan kecil pada permukaan material logam yang berakibat melebarnya pori antara partikel penyusun logam karena material logam menerima tegangan berlebihan. Nah, daerah peretakan semakin melebar dan terjadi rekahan-rekahan antar partikel yang berakibat pori-pori semakin melebar sehingga mudah diterobos atom-atom pengkorosif. Nah, selanjutnya atom-atom pengkorosif masuk ke dalam pori-pori partikel penyusun logam sehingga menyebabkan terjadinya korosi. Nah, lalu korosi semakin menjalar ke dalam struktur penyusun logam secara fatal karena sinergitas antara tegangan dan atom-atom pengkorosif. Nah, tahap terakhir yaitu tahap kegagahan material logam atau patah hancurnya logam yang menyebabkan ambruknya suatu konstruksi yang terbuat dari material logam. Nah, cara penanganan korosi tegangan di sini yang pertama ada turunkan besarnya tegangan, yang kedua turunkan tegangan sisa termal, dan yang ketiga kurangi kecepatan beban atau perbesar area potongan. Yang terakhir adalah penggunaan inhibitor. Sekian dan terima kasih presentasi kami kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.